Prof. Arif Fahri Ya. Alsyam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Akhirnya ya ketemu juga. Iya. Tapi sejauh ini sehat ya, Prof ya? Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Yuk kita bersuara. Ini pengen ngobrol soal Omikron, Iya. Prof. Kemarin itu kan sempat heboh banget dari Betul. Afrika, kemudian orang-orang pada panik. Ada rasa khawatir juga, ada sebagian masyarakat yang udahlah paling Iya. gitu-gitu lagi. Ada juga Iya. yang khawatir berlebihan. Perlukah sampai seperti itu? Kita khawatir banget sama Omikron? Iya, sebenarnya begini, kita kan trauma ya waktu Delta di bulan Juni-Juli, itu kan luar biasa. Pertama, di saat itu jumlah kasus kita kan meningkat tajam. Ya, yang selama ini misalnya kita mencapai 1 juta itu dalam waktu 5 bulan, itu kan dalam hitungan sebelum 1 bulan kita udah nambah 1 juta. Begitupun angka kematian. Jadi wajar tuh buat kita, mestinya juga takut ketika ada varian baru gitu ya. Yang kebetulan kan juga varian ini oleh WHO disebut varian of concern gitu. Ya. Jadi di awal saya rasa wajar kalau kita memang mesti khawatir. Apalagi masyarakat itu dikasih beritanya Iya. yang ini mudah sekali menular Iya, gitu dari Afrika gitu, ngeri banget. Jadi menurut saya begini, yang mestinya khawatir itu adalah pemerintah di awal sebenarnya. Artinya begini, bahwa pemerintah harus memang mengantisipasi, melihat pengalaman kita waktu Delta itu. Artinya kita kan sudah belajar nih dalam 2 tahun ini, sehingga memang bicara soal karantina. Ya, bicara soal surveillance ya, termasuk juga surveillance untuk men-sequencing untuk memastikan ketika orang positif itu dia itu apa sih jenis variansnya, mutannya itu apa, itu udah lebih mudah sekarang gitu loh. Jadi artinya dunia sekarang lebih siap gitu melihat itu. Walaupun tidak bisa dianggap enteng juga begitu ya. Betul, dan benar, saya setuju tidak boleh dianggap enteng, dan saya rasa artinya perlu apa yang kita lakukan saat ini udah pas gitu loh. Jadi pemerintah memang tadi karantina diperpanjang ya kan gitu. Kemudian ketika ada kasus yang positifnya langsung di sequence ada apa tidak gitu loh. Jadi jelas kita pun juga belajar. Saya rasa semua negara juga belajar terhadap kejadian-kejadian sebelumnya. Dan ternyata evaluasi ini yang memang yang tadinya kita khawatir bahwa ini memang sesuatu yang menakutkan, bahkan lebih virulen atau kita bilang lebih ganas daripada Delta, itu ternyata sampai saat ini tidak terbukti. Nah itu Prof, masih harus khawatir atau tidak? Ya, prinsipnya begini, saya sampaikan, saya sendiri sebagai dokter yang praktek sehari-hari ya, kita kan saya melakukan tindakan ya, sebelum tindakan itu kan pasien mesti di swab dulu. Saya sampaikan 2 minggu yang lalu ada pasien saya yang udah saya siapkan untuk suatu tindakan, ternyata positif gitu loh. Jadi kasus ini masih ada di tengah-tengah kita, walaupun itu kasusnya ringan. Ya, saya lihat juga beberapa rumah sakit walaupun hanya 1-2 tuh ada. Jadi kasus ini sebenarnya masih ada. Nah, jadi artinya bagaimana? Nah, bagaimana sih virus ini menular dari satu orang ke orang lain? Itu kan virus itu menular kan melalui droplet ya, atau aerosol ketika kita melakukan suatu tindakan. Jadi artinya apa? Potensi penularan itu juga masih bisa terjadi di tengah masyarakat. Seumpamanya tadi kalau dia tadi di kerumunan-kerumunan itu, apalagi dia tidak menggunakan masker dengan baik, apalagi dia belum divaksin misalnya. Kan ini terus terang saja yang memang masih ada di seputaran kita ini kan Delta. Delta itu kan memang penularannya cepat. Jadi jangan sampai misalnya ada 1-2 orang ini yang memang positif, itu menimbulkan outbreak lagi. Berarti yang harus dilakukan oleh masyarakat juga harus aware sama diri sendiri dan grup sendiri begitu pertama, ya Dok ya? Mesti menyadari dia divaksin atau tidak divaksin. Itu yang kan, belum divaksin? Nah, yang belum divaksin mesti ada benar-benar kewaspadaan. Kemudian yang kedua kan kita juga udah tahu bahwa orang-orang yang memang positif itu karena yang ada komorbid. Resikonya satu komorbid, dan orang-orang yang meninggal itu juga ada komorbid. Komorbid apa aja sih? Kan obesitas, kencing manis, ya, penyakit kronik misalnya dia memang ada riwayat stroke, ya, sakit jantung, kemudian juga mungkin dia ada cancer, survivor cancer misalnya kan. Pada kelompok-kelompok itu memang mesti ada kewaspadaan, artinya resiko untuk tertular buat masyarakat yang memang punya komorbid itu akan lebih tinggi. Begitupun kalau dia memang terkena, kemungkinan untuk
kematian juga cukup tinggi misalnya Oke. begitu. Jadi ini yang memang mesti diperhatikan Nah, sebenarnya. Prof, untuk yang Omicron, vaksin yang sudah kita lakukan Iya. saat ini 2 kali, ada yang baru sekali, ada yang sudah 2 kali, Iya. itu cukup ampuh atau enggak? Ya, jadi kan jadi memang hipotesa ini muncul ketika kasus-kasus yang Omikron ini positif tuh ternyata sudah divaksin gitu loh. Nah, oleh karena itu dan juga gini, ternyata si Omikron ini itu mutasi yang terjadinya itu cukup banyak tempatnya. Maksudnya? Ya, jadi kan gini kan kalau apa namanya yang kita bilang mutasi itu kan macam-macam nih. Artinya dalam suatu mutasi itu ada yang cuma mungkin ada satu site, ada 2 site. Nah, ini ada lebih banyak site-nya Site itu yang apanya? tempat gitu loh. Jadi artinya kan kalau kita bilang virus ini kan ada strukturnya. Nah, struktur genetiknya itu misalnya pada Omikron itu yang memang mengalami mutasi itu cukup banyak gitunya susunan genetiknya tadi itu ya bahasanya kita bilang ya. Jadi itu susunannya itu banyak yang terlibat. Jadi artinya apa bahwa memang kalau tadi kita misalnya sudah divaksinasi terbentuk antibodi. Nah, antibodi ini bisa saja tidak bisa membunuh si Omikron ini gitu, tidak bisa melawan si Omikron ini karena tadi dia mutasinya cukup. Ini hipotesanya seperti itu. Dasarnya kenapa hipotesa ini muncul? Karena kok pasien-pasien yang sudah divaksin masih juga terkena Omikron ini. Yeah. Nah, itu kan yang kita takutkan. Artinya takutkan kalau seumpamanya memang benar-benar ini terjadi kan berarti vaksinasi yang dilakukan ini kan menjadi tidak efektif gitu loh. Dan nyatanya Ya, di itu yang lapangan, saya bilang tadi, kenyataannya di lapangan kan boleh dibilang ternyata tidak sekhawatir yang terjadi itu tidak sekhawatir awal. Karena memang ternyata tadi saya bilang transmisi lokal tidak terjadi. Mungkin juga karena sebagian kalau dia dapat langsung dari orang yang pertama mungkin dia bisa tertular, tapi ketika orang yang kedua, yang ketiga ini aman. Apalagi yang ketiga ini sudah divaksin. Itu kan nektok-nektoknya begitu. Jadi artinya kalau yang impor itu kan benar-benar dapat dari orang yang ada di Afrika sana gitu loh kasarnya. Directly kan dia. Mungkin kalau directly itu bisa tertular langsung ya walaupun di antibody. Tapi kalau dia ini sudah nektokin yang kedua, ya mungkin si virus ini juga artinya sudah dapat perlawanan dari antibody walaupun tidak optimal karena dia tetap kalah si orang itu positif. Tapi produksi dari si virus pada orang yang kedua ini daya menularnya ke berikutnya itu menjadi lebih lemah. Nah, ini ini ya, jadi kira-kira begitulah hipotesanya, gitu, bahasa simpelnya lah gitu ya. Jadi vaksinasi itu memang efektif dan jitu untuk si Omikron dan Iya, semua jenis COVID. kalau saya bilang kan di awal hipotesa itu ternyata tidak terbukti. Kenapa? Kan ternyata transmisi lokal juga tidak terjadi sehebat yang diduga sebelumnya. Nah, walaupun misalnya beberapa perusahaan produsen vaksin ini mulai sudah bilang ya. jadi seperti misalnya misalnya kita bilang Pfizer bikin untuk ya khusus kemudian Omikron Moderna. ya Jadi artinya dia memodifikasi antigen kan akan disuntikan ke pasien itu, dimodifikasi antigen tersebut sehingga juga siap membentuk antibodi yang memang juga bisa melawan Omikron ketika dia terpapar Omikron gitu. Orang yang baru 2 kali atau bahkan sekali mungkin ya ada beberapa harus nggak sampai 3 kali booster menurut dokter? Jadi begini, itu kan tergantung dari ini kan penyakit baru. Ya kita juga riset-riset yang ada memang menunjukkan demikian. Artinya dengan perjalanan waktu memang antibodi yang terbentuk itu akan menurun. Nah, cuman memang sampai saat ini hitungannya berapa lama sih? Nah, itu tadi kan. Oke, kan hitungannya ada yang bilang 6 bulan sudah mulai, ada yang bilang 1 tahun. Nah, ini kita tunggu aja nih riset-riset yang ada sekarang ini. Tapi memang sudah mesti siap-siap bahwa kan kita umumnya dari sejak tahun lalu ya sudah mulai baru 2021 ini kan yang bulan April ya hitungnya kan ada yang bilang
Kalau setahun kan berarti ketemu lagi nanti April lagi, misalnya kan kalau memang 6 bulan kan mesti diulang lagi. Jadi ini tetap memang mesti disiapkan oleh pemerintah. Prof, ini kok kayak nggak berhenti maksudku gini, COVID-19, Alpha, Beta, Delta, Omikron, nanti abis Omikron ada apa lagi, emang seperti itu sifatnya akan terus. Ini kan mungkin udah sering juga disampaikan ya beberapa kesempatan bahwa virus ini kan ada 2 macam ya, ada virus DNA, virus RNA. Nah RNA ini tunggal, dia butuh inang untuk dia berproduksi gitu, lebih kuat. Nah dalam kondisi seperti ini biasanya virus-virus RNA ini memang mutasinya cukup tinggi karena faktor dari si tubuh pasien, faktor lingkungan, faktor juga join dengan virus lain segala macam itu yang membuat dia timbul. Kan seperti begini, walaupun ini juga baru dugaan juga nih. Ya bahwa sebenarnya Omikron ini tercipta kenapa? Karena ada interaksi antara Delta dengan HIV. Kan kita di Afrika kan cukup tinggi memang pasien-pasien dengan HIV ya kan virus. Itu kan virus RNA juga itu. Artinya dia bisa ketemu di situ gitu loh. Nah, ketika ketemu di situ katanya akhirnya melahirkan Omikron ini gitu misalnya. Jadi itu tadi karena sifat virusnya itu. Sifat virusnya itu yang memang mempunyai daya ini. Sebenarnya juga di kita ini kan beberapa sekuensi yang dilakukan ini udah terjadi juga perubahan dari virus ini. Tapi belum ada namanya atau gimana? Gini, karena apa? Karena memang virus yang ditemukan di kita itu tidak menjadi perhatian. Maksudnya apa? Tidak menular dengan cepat, tidak virulensinya, keganasan juga tidak tinggi. Jadi tidak masuk. Ya misalnya yang paling level yang berat itu tidak masuk sebagai variant of concern gitu VOC, loh. VOC. Jadi ya ya udah tenang-tenang aja dengan varian-varian, tapi tetap kita mesti monitor. Makanya saya sampaikan kan beberapa kesempatan, itulah pentingnya pemerintah dan juga biasanya di center-center pendidikan untuk mengembangkan sequencing ini. Jadi agar sama-sama kita misalnya untuk kalau ada kasus yang positif untuk dilakukan sequencing, mesti lihat ini virusnya apa gitu. Kemarin itu kan sempat yang awal-awal nih, Prof di mall gitu, peduli lindungi gitu kan. Ya sampai sekarang juga masih sih, tetapi kayaknya hanya yang scan barcode udah gitu. Scan barcode udah jadi kayak kurang, pengawasannya juga kurang gitu. Iya, itu yang makanya saya bilang memang law enforcement harus ditegakkan. Jadi kan sekarang ini kan memang dipermudah akses ya, artinya akses untuk institusi-institusi kan tadi awalnya kan hotel ya kan, sekarang juga mall-mall udah ya kan, sekarang juga ya tempat kami juga sudah mulai kita pasang itu gitu di mana? Di FKUI, di Fakultas Kedokteran FKUI kita udah punya itu. Jadi artinya setiap orang yang masuk ke gedung kami itu dia harus di scan dulu untuk peduli. Ada satpam yang akan melihat itu. Jadi artinya kalau dia tidak hijau dia tidak boleh masuk. Berarti ini dia ada something wrong kan gitu. Nah itu yang penting itu tadi, Peduli Lindungi ini adalah satu aplikasi yang menurut kita memang cukup baik sekali untuk mendeteksi tadi. Jadi yang penting kadang-kadang kita begini, sistem kita bagus. Cuman kadang-kadang tidak konsisten melaksanakan sistem tersebut. Jadi sebenarnya Peduli Lindungi adalah salah satu solusi di mana kita bisa mendeteksi. Intinya kan surveillance. Inti surveillance itu adalah kita harus mendeteksi as soon as possible. Cepat-cepatnya nih kalau ada kasus cepat ketahuan. Ini kan kita kan kemarin artinya kasus ini kenapa meledak ini kan karena tadi kita nggak sempat lagi tracing karena udah begitu banyak kan udah di mana-mana orang positif gitu loh. Ya makanya kan sekarang ini kan juga udah ada pernyataan ya dari beberapa pejabat negara menyebutkan memang sebagian dari masyarakat kita itu sudah terbentuk antibodi alami karena dia sebenarnya udah terinfeksi gitu loh. Tapi memang ya ada korban tadi yang saya bilang tadi, kita ada satu waktu di mana memang penambahan kita 1 juta per bulan misalnya. Tapi yang survive, yang tidak survive ya meninggal kan gitu. Yang saya sampaikan di bulan Juni itu 20-30% dokter meninggal di bulan itu sepanjang tahun ini kan gitu. Sepanjang boleh dibilang kan udah lebih dari 1,5 tahun dari Maret sampai dengan Juni itu dokter ada yang meninggal, justru 20-30% itu terjadi di bulan itu. Kan berarti memang luar biasa.
Tapi memang ada OTG gitu yang akhirnya ya artinya di satu sisi ya sekarang inilah makanya kita boleh dibilang dalam tanda petik ya relatif aman karena mungkin juga sebagian orang itu antibodi dan teorinya ketika si orang yang sudah tertular ini divaksin itu jadi super antibodi lebih kuat lagi. Iya, gitu. kalau begitu kita dibilang akan selamanya berdampingan dengan virus ini ya. Ya. Sebagaimana dahsyatnya pun dia bermutasi. Iya, jadi makanya kan udah ada prediksi-prediksi bahwa kita nanti ini memang setelah pandemi ini akan endemi. Jadi kalau seumpamanya Omikron ini ternyata cuma segitu saja, ya kemudian tidak ada mutasi baru, bisa kita bilang bahwa ini kita sudah ujung dari pandemi ini. Serius? Ya, tapi ujung pandemi menjadi endemi. Endemi itu ada, virus itu ada di sekeliling kita, seperti demam berdarah. Dulu kan waktu outbreak tinggi, sampai orang meninggal. Nah sekarang bagaimana? Ada demam berdarah itu menjadi endemi buat kita. Maksudnya apa? Kalau kita lengah, kembali lagi. Kalau kita lengah, misalnya udah jelas itu ada tempat penampungan air di dalam rumah bersih. Nah, disitulah tempat nyamuk Aedes aegypti ada di situ kan gitu. Nah, ini tadi kalau nyamuk itu nempel di situ nanti ada virusnya, virus dengue-nya, tertular kita. Sama. Ya ketika misalnya ada orang yang memang oke lah nih tadi si SARS-CoV-2 ini ketinggalan gitu ya bisa aja dia itu tadi yang kita jaga jangan sampai outbreak. Oke, jadi masyarakat harus ya jadi artinya pertama masyarakat tetap harus menghindari kerumunan-kerumunan. Kalau kita kerumunan-kerumunan orang banyak ratusan orang bahkan sampai ribuan itu kans untuk kita kena tuh ada. Kenapa? Karena kan kemungkinan positifnya itu menjadi muncul dibandingkan hanya 10 orang misalnya kan gitu. Yang kedua. Nah oleh karena itu tadi tetap dia harus menghindari kerumunan dan dia juga harus tetap konsekuen menggunakan masker. Tangan yang penting karena kan artinya kita selalu mesti udah beberapa waktu nih kayaknya belum dikasih hand sanitizer. Kalau kesempatan kita cuci tangan kita nggak tahu kan saya pegang di sini udah kan kita kan nggak tahu itu betul, tadi yang penting kita mesti selalu ingat itu. 3. Kemudian biasanya kalau orang liburan ini memang liburan tapi kadang-kadang liburan itu diisi oleh aktivitas yang tidak sehat misalnya ngobrol atau apa sampai makan tidur buka. kurang, ya kan? Makan juga mungkin karena makan berlebih-lebihan, jadi malahan kan gitu. Kemudian yang biasanya dia olahraga rutin nih karena lagi benar-benar holiday dia nggak olahraga misalnya. Jadi ini hal yang mesti diperhitungkan. Dan kadang-kadang kan yang biasanya tertib mungkin kalau dia di rumah sehari-hari dia makan buah atau sayur ini kalau lagi jalan-jalan kan susah. Nah itu tadi. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita terbagus, tidur yang cukup, ya kan, kemudian konsumsi sayuran dan buah-buahan, ya. Jadi tetaplah kita mesti ingat bahwa pandemi belum selesai, virus ini masih ada di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana caranya hindarin kerumunan? Ya kita selalu konsekuen menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun dan kayak hidup sehat tetap ya. Kalau ada kesempatan olahraga udah. Dan jangan lupa yang belum vaksin harus segera itu tadi. Jadi dan juga mesti konsekuen. Kalau memang ditetapkan orang yang belum divaksin itu nggak boleh naik pesawat ya udah konsisten gitu loh. Dia tetap nggak bisa naik pesawat kalau nggak mau. Jadi saya rasa tetap vaksinasi adalah salah satu solusi bagaimana kita bisa menghindar. Salah satu saya bilang menghindari untuk tidak terinfeksi oleh COVID ini gitu. Guru Besar Penyakit Dalam Profesor Dr. Arif Fahri Alsam. Terima kasih sudah memberikan penjelasan. Sehat selalu, Dok. Terima kasih sama-sama, Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam.